ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sahur. Masya Allah. Udah sahur belum? Udah. Sedang salat subuh para muslimin dan muslimat, maaf menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan untuk kita salat subuh ini dengan berkaitan dari subuh. Oleh karenanya sebelum kita mulai bersama-sama buat para guru-guru kita, buat kita semuanya Sahur. Udah sahur. Udah sahur. Kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga mudah-mudahan juga apabila ada pemilik dari kita yang nasihat Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, dan juga mudah-mudahan dengan ajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting mudah-mudahan ditutup usia kita dalam husnul khatimah. Ada hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bahwa kita sudah membuka donasi untuk penanganan yatim dan duafa yang akan kita laksanakan kita ini. Oleh para jemaah sekalian yang mempunyai niat dan juga rezeki, mari sama-sama kita berbagi untuk memberikan bingkisan kepada yatim dan duafa di bingkisan lebaran yang diberikan nanti di tanggal 25 Ramadan. Dan Allah puaskan rezeki kita. Jadi itu kegiatan untuk kegiatan kita berikan sampai kepada keluarga yang berjemaah kepadanya diusahakan. Awak jadi sahur. Udah sahur belum? Sahur belum? Ya, dia. Assalamualaikum. Udah sahur belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya roman-romana pada puasa semua ini. Alhamdulillah. Ada ulama besar bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti yang menulis kitab La Tahzan, jangan bersedih. Kata beliau, syukur kita enggak selesai di lisan. Kita dinyatakan bersyukur kepada Allah kalau sudah mengeksekusi kebaikan. Itu tadi kita ngomong Alhamdulillah, kita ngomong Subhanallah. Tadi sebelum doa kita pada istighfar. Ada istighfarnya pelan.
itu dosanya dikit. Ada yang sampai kedengeran itu berarti dosanya banyakan dikit. Ada yang sampai kedengeran ke belakang, sampai muncrat. Astagfirullah. Itu berarti dosanya banyak. Apalagi kalau udah jam 6 sore. Itu romana aura kita berubah. Dicari yang kira-kira bikin kita girang. Apalagi kalau udah jam 6.15. Itu ditandain masjid mana yang kira-kira azannya duluan. Sebab ada masjid yang udah waktunya udah masuk, bahkan udah lewat ora azan. Tapi ada yang masjid begitu waktunya, emang sih enggak langsung azan, tapi enggak lama dia azan. Itu ternyata muazinnya. Kalau yang begitu masuk waktu, enggak lama dia azan, muazinnya ora doyan kolak. Tapi kalau yang lama azannya, waktu udah masuk, agak azan. Emang muazinnya doyan bener sama kolak. Apalagi ada kue putu mayang, jangan lupa sama azan. Tuh kita begitu dengar Allahu Akbar, apa yang kita ucapin? Alhamdulillah. Kalau kata kita mah kita lagi bersyukur. Tapi menurut ulama enggak selesai di situ. Syukur itu bukan di lisan. Sebab kita ngucap alhamdulillah, subhanallah, istighfar kita astagfirullah, itu kira-kira yang ngomong mulut apa hati? Hati apa mulut? Jadi yang mana yang benar ini? Katanya mulut, katanya hati, bagaimana sih? Kan kita tuh alhamdulillah, kan begitu kita. Dia ngomong alhamdulillah mulut kita apa hati kita? Mulut ya. Maka mulut ini innama ju'ilal lisan, Allah ciptakan lisan kita, mulut kita ini lil fuadi dalila. Harusnya dia menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Terjemah doang. Jadi kalau terjemah kan enggak semuanya. Enggak semua yang di mulut kita itu ngegambarin yang di hati kita. Maka syukur kita harusnya berlanjut dari lisan ke perbuatan. Maka kita begitu alhamdulillah, kita mengucap apa? Allahumma laka sumtu. Kalau mau barik lana mah langsung makan itu. Padang dihajar mana? Sama semur jengkol. Biasanya kita Allahumma laka sumtu dulu, betul. Wa bika amantu, betul. Itu doa apa? Doa apa? Lah belum doa itu mah. Lah kan bisa dilihat Allahumma ya Allah laka sumtu, kau memerintahkan aku puasa, maka aku puasa nih. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183, orang beriman diwajibin puasa. Ini kita belum doa, lagi ikrar. Ya Allah, Allahumma laka sumtu,
kau perintahkan puasa, aku puasa. Wa bika amantu, kau perintahkan aku beriman, sekarang aku beriman. Buktinya lagi ngucap syukur. Jadi belum masuk doa, ini lagi ikrar baik. Nah, begitu kita minum, kita makan. Nah, kan biasanya buka pakai yang manis-manis ya. Apa yang manis-manis, Pak? Korma, terus kolak, terus minuman manis. Apa lagi? Lah sekarang korma ora ada. Kan kita kalau makan korma kan cuman 2 kali doang. Satu, buka puasanya di Masjid Al-Muflihun. Kedua, kalau ada orang pulang umroh sama haji. Lah di luar itu mah kita kagak gablek korma. Lah kalau korma ora, teh manis kagak, gasnya habis. Minuman manis ya kita ngeri, kena gula. Akhirnya kagak ada korma, enggak ada minuman manis, enggak ada teh manis. Bukanya pakai apa? Hah? Pakai bini kita. Lah bini kita juga kalau dilihatin lama-lama manis juga. Boleh nggak Pak buka puasa pakai bini kita? Lah boleh. Sebab syukur itu harus perbuatan. Begitu kita makan, kita buat, kita minum, disitulah kita berdoa. Diminta kita berdoa ketika indal futur. Jadi doanya itu ketika berbuka puasa. Lisoimi farhatan, orang puasa itu punya kebahagiaan, dikabulkan doa kapan? Indal fitri, ketika dia berbuka puasa. Begitu kita minum makan korma, disitulah kita sebut, ya Allah, Adira udah nelpon lagi. Ya Allah, FIF udah WA lagi baik. Ya Allah, home credit, ya Allah, udah nelponin mulu. Ya Allah, udah tanggal 1 besok kontrakan belum dibayar ya. Itu yang kita sebut. Maka Al-Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad di bab keempat itu menyebutkan bahwasanya di sini kita bisa lihat an Ali radhiyallahu anhu, dari Imam Ali radhiyallahu anhu, la yazaluddin wad dunya qaimin. La yazaluddin wad dunya, asal ada kata-kata bahasa Arab akhirnya nun, tengahnya ya, belakangnya dal, berarti itu ada keterikatan erat antara dua pihak. Boleh jadi bainal abdi war rabbi, seorang hamba dengan Tuhannya. Ada hubungan, ada keterikatan, ada hak dan kewajiban yang harus dituntaskan. Boleh jadi kalau kita beragama, maka ada bainal abdi war rabbi, antara hamba dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya asal habis sahur begini, sholat subuh kita, itu tadi korma yang belum habis, boleh nggak? Halal apa haram itu? Sekarang halal apa haram? Haram. Tadi tuh yang manis-manis, teh manis, minuman manis, halal apa haram? Iya.
Kapan dia halal? Ntar maghrib. Karena ada kewajiban yang harus kita jaga antara kita hamba dengan sang pencipta Allah. Bini kita halal apa haram, Bang? Romana ogah-ogahan nyautnya. Kapan halalnya? Lah habis maghrib mah celam-celam doa. Assalamualaikum doang udah. Habis isya boleh. Yang rada enakan dikit habis tarawih. Bab kalau habis maghrib bocah ngetok-ngetok pintu mulu. Bah mau barang nggak bah? Bah mau terawih nggak bah? Babanya kagak nyaut-nyaut ya kan. Kata anaknya baba jengker kali. Kita punya utang piutang. Kita punya urusan. Pernah minjem uang atau kita minjemin uang. Itu namanya dainun. Kalau tadi yang pertama dinun kata Imam Ali. Dinun pakai kasroh, tengahnya sukun, ya kan, nunnya tanwin. Dinun yang pertama, keterikatan hamba dengan sang pencipta. Tapi kalau hutang piutang, pinjam meminjam, tadi guru kita yang mulia Ustaz Jemaah Tali udah sampein, sudah dibuka donasi. Ada yang nyaut, gua dah. Bahkan dia mungkin ngabarin, tulis dah gua gope. Tapi baru ngomong doang, berarti kena yang namanya dainun. Sebab udah ngomong, cuman belum disampein. Udah ngomong, cuman belum ditransfer. Itu berarti ada kewajiban antara sesama manusia yang bikin urusan. Ada pimpinan, ada bawahan. Ada yang minjam, ada yang dipinjam. Maka ini namanya dainun. Yang minjam kalau udah punya duit, ya jangan beli kokok dulu. Jangan mikirin BHS dulu. Ulangin dulu itu duit. Setelah itu ngomong-ngomong, gua ono BHS belum dibayar. Ini gua bayarin kemarin. Men gua pinjam lagi ya. Karena BHS ono ditahan. Kalau kagak udah nggak produksi lagi. Tapi kan yang atuh udah beres dulu. Jangan yang ini belum beres, tiba-tiba ada urusan lain. Sama tetangganya masih ada urusan. Tapi asal buka puasa, GoFood, mau lo GoFood. Sama tetangganya itu masih ada urusan. Tapi gurame Bang Juki lewat. Kata yang tangganya, gurame lagi noh. Yang ngono belum, yang ini dia beli gurame lagi. Lah gurame dia punya. Urusan kemarin dia lupa. Makanya biar nggak begitu kita datengin dulu. Ini yang kemarin nih, yang gue minjem buat beli bensin sama tol. Cumanan ono Bang Joki punya gurame boto. Kalau kagak digoreng sayang-sayang, ini gue pinjam lagi ya buat gurame. Nah, kata yang dipinjam sama baik, sama begitu ya. Ini artinya ada keterikatan, ada kewajiban. Nah kewajiban ini yang kemudian menurut ulama enggak selesai pakai kalimat syukur, tapi harus dieksekusi dengan kebaikan. Maka man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak nyampe kalau kita enggak mampu berterima kasih.
Dengan siapa? Sesama manusia. Asal mampir di warteg, timbang baru duduk doang. Kata yang punya warteg tuh mbak-mbak, ya, mbaknya ngomong, duduk Pak. Ya terima kasih ya. Ya, udah terima kasih sekali aja. Kata mbaknya, makan Pak. Iya, ya, disendokin, ya, kata dia terima kasih ya. Dikasih itu nasinya, nerima piring, makasih ya. Minumnya apaan? Anget apa dingin? Ya anget aja dah. Dikasih air, makasih ya. Sampai bayar, dia merapi dibayar. Habis bayar kata dia, makasih ya Mbak. Udah enggak kehitung tuh terima kasihnya. Tapi asal sahur di rumah, boro-boro itu bininya dibilang makasih ya mah, makasih ya bu, ora ini mah. Ini kita puasa keberapa nih? Udah mulai lupa kayaknya ya. Hah? Ada yang 11, ada yang 13. 13 mau lebaran duluan kayaknya. Udah 11 kali kita sahur, apa pernah kita subuh-subuh pas sahur? Bu, makasih ya, udah bikin sahur. Kira-kira begitu nggak kita? Kita dibangunin, ya, bang bangun bang, bang bangun bang, bangun no lihat jam berapa? Kata lakinya, gue lagi merem suruh ngiat jam. Lu aja yang melek abang ngiatin jam, gue yang lagi tidur suruh ngiat jam. Tapi kan kita dibangunin juga. Lah kalau agak dibangunin kita agak sahur. Ini udah 11 kali kita sahur, apa pernah kita ngomong, no, makasih ya, gue dibangunin sahur. Kira-kira udah belum gitu? Orang kagak cariin ya. Oh gitu. Bahkan Rasul ngajarin, man ahsana ilaikum, kalau ada orang baik sama kita, fakafiu, balas kebaikannya dengan yang setimpal. Bagaimana caranya? Fakul jazakumullahu khairan, bilangin sama dia terima kasih banyak. Fa in lam tajidu, kalau enggak ada orangnya bagaimana? Fad'u lahu, kita doain. Kalau kita bukan di masjid, ada tajilan, ada gorengan, ada kolak, ya kan, ada kue putu mayang, ada selendang mayang, ada obyo, ya kan, ada onde-onde. Kalimah kita nggak tahu siapa yang naro. Itu kata Nabi, fad'ulahu, doain. Sebab syukur kita, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Syukur kita ini nggak sampai ke Allah kalau kita nggak terima kasih sama sesama manusia. Yang masih punya anak sekolah antar jemput, iya sih, dia kerja sama kita, dia kita bayar bulanannya. Tapi kan di tangan dia, di setang dia, anak kita selamat. Anak kita alhamdulillah sampai sekarang masih sholat. Kalimah dia ngingetin, jangan lupa sholat no. Habis makan gurame kita alhamdulillah, orang ada yang sakit perut. Lah kalau semuanya pada sakit perut lah nggak ada yang bayang subuh. Mengapa lo hagem bayang subuh? Oh no, si Juki. Wah, repot lagi urusannya. Biar kita bayar, biar kita beli, tapi di tangan dia begitu nyeset. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bikin bumbu, ya Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismillah. Dengan begitu kita makan atas nama Allah. Tempat lain kita belum tentu. Makanya kita nanya-nanya ini bagaimana motongnya, bagaimana caranya.
Ada orang yang nggak mau makan ayam, kalau bukan dia motong dewek. Kenapa? Ya lihat, motongnya kelepek-kelepek. Di mana? Di atas air mendidih. Ayamnya kayak mau kelepek-kelepek. Dia tahu, dia pernah lihat. Ini artinya bahwa syukur kita ini perlu, menurut ulama, itu namanya syukur izharun, ditampilkan, disampaikan anugerah Allah setelah menerima anugerah. Jadi kalau kita dapat anugerah, no di sana makan enak, dia mah gorengnya aja pakai pici, ya kan, cuman nggak pakai celana, dia pakai sarung. Itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selesainya dengan eksekusi kebaikan. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari apa yang beliau tuliskan dari Imam Ali karamallahu waj'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Maka la yazaluddin, nah tidaklah kewajiban tadi, kan asal ada nun di akhir, tengahnya ya, sebelumnya huruf dal, itu berarti ada dua kewajiban. Baik itu kewajiban hamba kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sekarang puasa, atau ya kewajiban kita sesama manusia. Tadi disampaikan sama guru kita, donasi, yatim, miskin, dan seterusnya. Maka ada kewajiban kita, syukur kita ini dieksekusi, termasuk puasa kita. Makanya kalau habis witir, ini Bilal ngomong, nawu ala siyamikum. Jangan lupa kita diingetin agar niat. Ini kita niatnya itu malam apa siang? Apa pagi? Suatu waktu Nabi buka tutup saji. Dibuka, lah orang ada apa-apa. Dia lihat Nabi, dia lihat penggorengan, dia bentet dikit. Lah, orang ada apa-apa. Nanya ke Aisyah, aladaika to'am, apakah ada makanan? Agak ada ya Rasul. Kalau minuman kali gitu, teh, kopi susu kali, sama sukun rebus. Panas-panas diaurin kelapa. Nggak ada. Apa kata Nabi? Idan ana shaim. Kalau makanan nggak ada, minuman nggak ada, maka aku puasa. Ini berlaku untuk puasa nawafil, puasa yang sunnah. Tapi kalau puasa yang wajib, itu kudu malam. Apa puasa wajib? Ramadan, ya kan, nazar, punya kaulan, tuh bocah, ntar kalau lulus, tuh bocah, ntar kalau pulang wawancara diterima kerjaannya, ya kan, gue besok mau puasa, terus dari Idul Fitri puasa libur sebentar, pas Idul Fitrinya besoknya mau terus puasa lagi. Karena anaknya diterima, anaknya lulus, cucu lahir selamat, itu berarti kaulan. Tapi niatnya kudu malam. Di kita kan syukur alhamdulillah Pak, negeri kita mah aman, biar kata beda-beda. Bukan begitu? Ada yang tarawih duluan, ada yang tarawih belakangan. Asal ditanya kapan mau mulai puasa, pasti jawabannya belakangan puasanya. Entar lebarannya duluan maunya.
Asal puasa belakangan, lebaran maunya duluan. Tapi yang jelas kita mah aman-aman baik. Nggak ada negeri yang paling aman kecuali kita, Indonesia. Malam kalau kita lihat Iran dibom. Udah gitu Pangeran Salman, ya kan, Pangeran Muhammad anak Raja Salman ngomong, innal quwata li syarqil ausat. Kita berdiri untuk apa? Untuk menjaga keutuhan Timur Tengah. Ini udah panas ini bahasanya. Kami berdiri untuk menjaga keutuhan Timur Tengah. Yang dibom Iran, yang ngomong ono. Makanya balasannya di Dubai. Dibom juga itu pangkalan militernya. Ono lagi pada tarawih, pada kagak tenang. Lah kalau kita mah tarawih di bawah kipas angin, bari nyender, kleker, 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 kleker. Apalagi subuh, ya emang habis sahur, ya guru kita mah lagi istighfar, astagfirullah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Kita mah lagi kleker, kleker. Enak banget di Indonesia, aman. Lah di tempat lain kita ngobrol begini pakai speaker, lah digerebek. Nggak boleh pakai speaker. Lah pakai speaker, lah tangkap-tangkapin. Kita mah aman di Masjid Al-Muflihun mah. Makanya biar kata beda-beda, kita mah berkah bener ini. Ada orang niatnya nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani. Boleh nggak Ramadhani? Lah silakan aja jadi mudhof ilaih, aja belajar nahu nggak apa-apa. Jangan dibilang Ramadhani. Ya kan? Begitupun yang belajar, aki-aki jangan disalahin. Lama dari zaman dulu nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana. Kenapa ramadhana? Ismun ghairu munsharif. Dia isim, kata benda yang nggak bisa berubah karena dia baku. Ramadan baku. Wal adat muhakkamah, kebiasaan itu menghukumi. Dari zaman dulu, sejejegan zaman Kidoeng, sejejegan zaman Nyi Beneh, yang namanya kita puasa, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana. Jadi yang mau baca nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani, boleh enggak? Boleh. Yang nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana, boleh enggak? Boleh. Yang kagak boleh itu nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Maradona. Itu yang nggak boleh, Maradona. Dan Maradona mah pemain bola. Itu yang nggak boleh. Tapi kita kan tetap boleh. Yang harus kita pahamin, niat itu emang harus malam. Tapi kata Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu di dalam hati, karena kita ngomong menerjemahkan apa yang di dalam hati. Ngantuk banget pas begitu witir. Lagi doa kita sadar banget ngantuk banget. Dalam hati kita nggak kayak orang tuh. Dalam hati doang, boleh nggak? Boleh, karena mahallun niyah al-qalbu. Yang penting dia udah niat. Adapun kalau di omongan, ya kan, ini namanya talafuz bin niyah, ungkapan niat. Ada orang usolli fardhu subhi rakaataini, ada orang enggak pakai usolli. Yang pakai usolli sah enggak salatnya? Sah. Yang enggak pakai usolli sah juga. Yang penting dia tahu
ini sholat subuh. Dia tahu ini maghrib. Jangan begitu lagi sholat, ini rakaat berapa ya? Ini johor apa asar? Asar apa johor? Jangan begitu sholat maghrib, ya kan? Begitu rakaat kedua dia pakai kunut. Allahumma bina fi man hadait. Yang di belakang, oh kunut nazilah ini mahali. Ya kagak taunya dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu mah subuh. Lah maghrib mah 3 rakaat. Karena ngerasa sama-sama gelap. Maka harus di sini dulu. Ada orang yang masuk Masjid Al-Muflihun. Begitu masuk dibaca tuh doanya gede banget tulisannya ono. Allahumma, ya kan? Ini as'aluka min fadlik, keluarnya. Masuknya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Biar enggak duduk, salat dulu 2 rakaat baru duduk. Ada orang masuk Masjid Al-Muflihun lagi megang HP aja. Iya, lu tarawih lu, iya. Takbir dia, Allahu Akbar. Masbuk, ketinggalan. Begitu imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, dia bingung. Ini nambahnya berapa ya? 2 apa atuh? Atuh apa 2? Dia ngelirik sebelahnya ngelirik dia juga. Lah main lirik-lirikan jadinya. Ini yang nggak boleh. Maka yang mesti kita pahami bahwa ulama sepakat yang namanya niat itu diajarkan oleh Imam Syafi'i muqaranah. Apa itu muqaranah? Berbarengan dengan niatnya. Qasdus syai'i, niat sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Kenapa enggak boleh niatnya habis subuh? Karena kita puasanya pas azan subuh. Maka kita paling kagak terakhir berbarengan dengan azan subuh kalau lupa. Makanya jangan sampai kita ninggalin taraweh. Tarawehnya di rumah boleh atau enggak? Boleh. Cuman jangan dewek-dewekan. Ajak bocah. Ajak siapa kek. Biar apa? Biar kita ingat ntar begitu witir kita niat. Jadi yang namanya talafuz bin niyah itu bukan kewajiban. Yang wajib niatnya. Bapak-bapak udah dibuka donasi buat fakir. Itu kita nyetuk aja dalam hati. Yang ono kayaknya ada ya. Kontrakan pojok belum bayar kayaknya. Ya kalau dia bayar buat ini aja, itu berarti udah niat. Enggak perlu kita ngomong. Karena niat di dalam hati. Nanti begitu dia bayar, kita sampein dah, titipin bocah, antarin ke masjid. Itu namanya niat. Ya. Cuman kadang-kadang kita habis bayang subuh, emang cuacanya menggoda iman. Rada-rada kita ngantuk-ngantuk dikit. Kalau sebelum subuh kita udah gosok gigi, alhamdulillah. Cuman kalau habis subuh kita belum gosok gigi, buru-buru udah gosok gigi. Siwak boleh. Cuman kalau udah zawal itu bergeser matahari. Zawal itu ada bayangannya. Kalau zaman dulu makan ngeliatin pohon bambu. Kalau enggak tiang listrik. Pohon bambu kagak, tiang listrik kagak. Lobak dicocolin, jepret. Nah, itu ada bayangannya kagak. Kalau lobak ada bayangannya berarti udah zawal. Berarti kita kalau udah zawal jangan gosok gigi. Kalau siwak mah boleh aja. Kenapa? Kalau siwak mah nggak ada rasanya. Tapi kalau yang namanya gosok gigi itu biasanya ada min-minnya, ada mentol-mentolnya. Asal habis gosok gigi dia celam-celam baik. Biasanya habis gosok gigi segar lagi.
Maka maqobla zawal, sebelum matahari condong, itu masih boleh, mustahab, masih diperbolehkan. Tapi kalau udah ba'da zawal, setelah zawal, dia menjadi makruh. Kenapa makruh? Sebab asal jam 1, jam 2 ini pandangan kita udah mulai kabur. Naik motor kayaknya kayak melayang. Asal kita duduk, ya kan di pintu, kita lihat ada korma jatuh. Kita bilang, lah korma sayang-sayang ini dibuang. Begitu kita mau ambil itu korma, kormanya jalan. Bukan korma, itu mah kecoa. Asal kita lewat dapur, ya kan nengok wastafel, itu kita lihat sirup majar berjejer. Kata kita lebih kita rajin amat, siang-siang bolong udah bikin sirup marjan. Pak kita tegasin bukan marjan, mama lemon. Kita lewat mau wudhu, mau sholat johor, mau sholat asar, lewat meja makan, kita tengok, ini namanya sembari jalan, kita lihat itu mangkok penuh sama mie goreng. Tapi kalau kita tegesin, pan karet gelang, bukan mie goreng. Ini mata kita udah begitu kalau siang. Makanya ketika kita punya kewajiban yang mesti kita laksanakan, yang menurut Imam Ali karamallahu wajhah, tapi kalau udah zawal sebaiknya jangan. Ya. Ini yang belakang empompo, ibu-ibu. Ya, biasanya ada aja halangannya. Udah niat mau puasa, kagak taunya batuk aja batuk. Kalau batuknya keterusan, itu kata orang dulu kan lagi ngisi, ya kan. Payah dah tuh. Asal nyium bau korma, gedeg, ya kan. Nyium bau lakinya suruh merat, ya kan. Lelakinya suruh merat, lah bagus tadi ya. Ini dia nih gue suruh merat, ya kan. Lah kagak balik-balik dia. Akhirnya nggak puasa tuh. Yang nyesuin sama. Tahun ini udah dipastiin. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Emang dia kudu nyusuin, akhirnya setahun ini nyusuin. Maka kena Ramadan. Habis tuh 30 hari. Kata dia, tahun depan dah baru puasa. Tahun depan begitu mau puasa, bocah disapi ogah. Ternyata masih setahun. Lebatan lagi puasa, 2 tahun agak puasa. Kata lakinya, udah tahun depan aja. Kan bocah nih tahun ini rapi nih 2 tahun. Puasa dah tahun depan. Tahun depan begitu Syaban, lah nongol lagi adeknya. Puasa lagi di akhirnya. Kagak habis-habis ini. Maka ada yang namanya fidyah, ada yang namanya qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang nggak mampu, dia bayar fidyah. Tapi kalau nggak mampunya nggak mampunya karena dirinya, ya maka kalau karena dirinya, ya karena perempuannya, karena istrinya, karena ibunya, maka dia qada, nggak usah fidyah. Karena tidak mampunya bukan karena faktor eksternal, faktor dirinya. Kalau faktor diri kita, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia bayar fidyah itu kalau seandainya ada faktor yang lain. Apa itu? Anaknya, bayinya, janinnya. Kata dokter ini jantungnya lemah. Ibu puasa ya? Iya dok. Kalau bisa jangan puasa dulu karena ini masih muda. Maka kalau dia ibu puasa, dia lemah nih. Enggak dek kan ada anunya tuh alatnya, bunyi ada dek. Begitu mainnya puasa dikit dengan dek lama
dek ya. Ini karena ibu puasa. Maka kalau begitu bayar fidyah juga kodok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayar fidyah berapa? Satu sok. Satu sok itu berapa? 50 kilo. Itu mah satu sak. Semen itu satu sak 50 kilo. Kalau bayar fidyah satu sok itu berapa? 4 mud. Mud itu madda ya mudu, tangan kita nih, ini ngeraup beras, cek. Nah, ini namanya mud. 4 mud satu sok. 1, 2, 3, 4. Satu mudnya itu kalau kita begini, itu kira-kira 7 on. 7 on setengah kalau tangannya gedean dikit. Maka Kementerian Agama tuh nentuin 7 on. Maka ada beras yang 2 kilo, 2 kilo setengah. Tapi kalau 7 on setengah berarti 3 kilo. Silahkan mau yang ambil 2 kilo, 2 kilo setengah atau 3 kilo. Kalau 3 kilo berarti yang paling tinggi, yang paling bagus. Berarti kalau kita mau bayar fidyah, boleh dikasih berasnya, boleh juga dikasih mentahnya. Cuman kadang-kadang bocah begitu dikasih mentah dibeliin pulsa, ya kan, akhirnya dia beliin top up, ya. Akhirnya buat main game. Aturan buat dia makan, akhirnya buat dia bikin game. Nah, ini artinya kita lihat aja yang baik menurut kita. Selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita lebih dekat dengan puasa kita, karena puasa pada intinya cuma 2. Yang pertama syukrun, tadi yang kita sebutin tadi, yang kata Imam Ali tadi. Yang kedua adalah sabrun. Apa itu sabrun? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah bersama bang sobirin, ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah berikan kita rasa syukur di puasa kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita mampu berterima kasih dengan siapapun di antara kita, dengan DKM Masjid Al-Muflihun, dengan guru-guru kita, orang tua kita di Masjid Al-Muflihun, saudara-saudara kita yang terus berbagi di Masjid Al-Muflihun, saudara kita yang berdonasi di Al-Muflihun. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kenikmatan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikasih sabar dalam berpuasa, sabar dalam beribadah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tutup Ramadan kita dan umur kita, amal kita insyaallah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ahillahu 'alaina ya Allah syahrul Ramadanal Karim bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Allahumma sallimna ya Allah li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasibtakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Inna waghfir lana ma madha ya wasi' ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an ya Rabbi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami.